dari Prodi Teknik Informatika Diploma 3 semester 3. Saya akan mengerjakan tugas 10 mengenai membangun database pariwisata dan merancangnya. Jadi kita akan membuat project pengerjaan web, yaitu mengenai pariwisata. Di sini pariwisata yang saya akan gunakan yaitu Pantai Ardao yang ada di dekat saya. Oke, pertama pastikan bahwa kita sudah menginstal Exam. Di sini Exam yang saya pakai itu versi seperti yang dikasih, contohnya yaitu V324. Kemudian kita ke browser, kita di sini saya pakai Chrome, ketikkan localhost /phpMyAdmin /. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan dari Exam yang kita pakai atau browsernya untuk membangun database. Oh ya, untuk Exam sendiri itu kita harus aktifkan AppPage dan MySQL. Sini kita pilih new. Oke, setelah muncul seperti ini, kita kasih nama. Saya kasih nama saja pariwisata. Ya, sudah nampak. Oke, sudah seperti ini, kita create. Oke, setelah di create akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita akan membuat tabel dengan nama, ada admin, ada tabel testimoni, ada wisatawan, kemudian ada kategori objek wisata dan ada objek wisata. Yang pertama kita buat tabel admin. Oke, tabel admin dengan kolomnya ada 8. Pakai 8. Oke, yang pertama ada ID admin. Kemudian ada nama. Kemudian ada jenis kelamin, alamat, telepon, kemudian ada email, username, dan yang terakhir ada sandi atau password. Untuk ID adminnya kita pakai primary key, kemudian go, terus auto increment. Untuk tipe datanya nama,
kita pakai teks karena kita tidak tahu panjangnya berapa. Jenis kelamin kita pakai varchar 9. Alamat kita pakai teks, dan seterusnya ke bawah itu kita. Oke, setelah itu kalau sudah seperti ini tinggal kita save. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel yang kedua, yaitu tabel kategori objek wisata. Kategori objek wisata, kolomnya itu 2. Go. Yang pertama ada ID kategori, yang kedua ada nama kategori. Yang ini geser dulu, miring. Foto incoming, nama kategorinya kita pakai teks. Oke, setelah itu kita save. Selanjutnya kita buat lagi tabel objek wisata. Kolomnya, oke, untuk objek wisata ada 6 kolom. Yang pertama ada ID objek wisata, yang kedua ada ID kategori, supaya kita bisa tahu itu kategori objek wisata ini masuk kategori apa. Kemudian ada nama, ada deskripsi, alamat, dan yang terakhir ada status. Untuk tipe datanya ini integer, namanya kita pakai teks, ini juga kita pakai teks. Kemudian alamat kita pakai teks, statusnya kita pakai char. Char 1. Kemudian untuk ID
ID objek wisata, kita pakai memiliki, kemudian auto incoming, label dulu. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan buat tabel untuk kesannya itu tabel testimoni. Sini ada 7 kolom. Yang pertama ID testimoni, kemudian ada tanggal, ID wisatawan, ada ID objek wisata, kemudian ada judul, deskripsi, dan yang terakhir ada status. Untuk ID testimoni kita pakai binary, nil indexnya pakai binary, data increment, tipe datanya tanggal kita pakai date, tipe datanya ini juga in, judul kita pakai teks, deskripsi teks, status kita pakai char, lebarnya 1, setelah itu kita save. Selanjutnya tabel wisatawan. Kolomnya ada 6. Yang pertama ada ID wisatawan, kemudian ada nama wisatawan, kemudian ada jenis kelamin, telepon, kemudian email, tipe datanya kita pakai teks, password kita pakai teks, email kita pakai teks, telepon kita pakai teks, jenis kelamin varchar,
ID wisatawan kita pakai integer, kemudian null index kita pakai binary. Kemudian auto increment, setelah itu kita save. Oke, Sudah ada, kita ada tabel admin. jadi ini adalah database kita. Jadi ada tabel admin, kategori objek wisata. Kategori objek wisata akan berelasi dengan objek wisata dan objek wisata, kemudian objek wisata akan berelasi juga dengan testimoni, dan tabel wisatawan akan berelasi dengan tabel testimoni juga, dan tabel testimoni saja. Oke, jadi untuk membangun database pariwisatanya sudah selesai. Terima kasih. Di PHP 7. Nah, pada browser ini kita ketikkan php.net. Masih loading. Oke, di sini karena langsung terus seperti ini, karena di sini punya saya yang muncul itu versi PHP 7.4.12, jadi saya pakai yang 12. Kalau misalkan ada 7.4.11, teman-teman boleh pakai itu. Kemudian kita pilih yang Windows Download. Sini kita pilih yang paling atas, kemudian Windows Download. Oke, jadi sini kita pakai yang Windows 6, karena sini punya saya 64 bit. Oke, yang ini pilih save. Oke, setelah itu nanti akan kita tunggu ada proses downloadnya di sini. Oke, setelah itu kalau proses downloadnya sudah selesai, sini saya pilih, kita copy, Ctrl C, letakkan di exam htdocs. Kita copy di sini. Tunggu sampai selesai. Setelah itu kita ekstrak. Oke, setelah itu yang zip ini kita hapus. Yang ini kita rename. Jadi PHP 7. Setelah itu kita double klik ini. Kemudian kita Ctrl C ini, kita ke selanjutnya change setting, kemudian Akan paste yang tadi. pilih edit, kemudian new, terus paste di sini. Kemudian pilih oke. Pilih oke.
kemudian pilih oke, oke, pilih new, silakan paste yang tadi, kemudian pilih oke, 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 selesai. Selanjutnya kita testing CM. pilih oke, kemudian oke. Selanjutnya kita testingnya kita ketikkan sini php 7 enter spasi min p. Oke, baik. Di sini tadi saya ketikkan PHP, jadi bukan PHP 7 ya, ketiknya PHP and spasi min p. Di sini sudah terbaca untuk PHP versi yang tadi sudah download, yaitu 7.4.12. Selanjutnya kita isi yang ini dulu. Selanjutnya untuk editornya atau untuk membuat webnya kita pakai Visual Studio Code yang ini. Untuk editornya sudah. Untuk teman-teman yang belum menginstal Visual Studio Code-nya boleh diinstal. Karena di sini saya punya sudah. Oke, jadi kita untuk membuat database-nya kita buat folder kerja di drive C, di exam, docs, kita pilih new folder, saya pakai misalkan wisata pariwisata, wisata Kupang Barat. Yang kita pakai saya pakai pesona Kupang, Kubah saja, Kubah Kupang Barat, pesona Kubah. Enter. Kemudian di dalam sini saya kasih lagi folder namanya admin. Oh, ini kita rename jadi super admin. Oke, jadi untuk kita tambahkan add foldernya kita bisa dari explorer yang ini, atau kita dari file kita pilih add folder, nanti kita arahkan ke folder kerja yang kita pakai, nanti kita pilih pesona Kubah, terus kita add, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah ada folder admin di dalam folder super admin di dalam folder pesona Kubah. Langkah selanjutnya kita akan membuat, kita tambahkan index.php.
Oke, setelah muncul halaman kerja seperti ini, selanjutnya untuk bagian editnya kita pakai referensi dari W3 School yang Learn Bootstrap 4. Kita ke navbar untuk tampilannya. Kemudian di menu-menunya ini kita tambahkan Oke, selanjutnya kita pakai yang collapsible. Kita turun ke bawah. Sini ada macam-macam, kita boleh pakai mana saja. Tapi untuk kali ini saya pakai yang collapsible. Kita copy yang sebelah sini. Kita copy yang ini. Ctrl C. Kita copy di sini. Oke, kita ganti nomor sini barangkan. Kemudian kategori di sini wisatawan. Wisatawan. Kemudian kita copy ini. Sini ada testimoni. Terus kemudian untuk bagian ini kita hapus saja dulu. Kemudian bagian yang navbar ini kita ganti dengan nama web kita pakai folder ntar di exam. Tadi punya saya pesona coba. Terus kita coba jalankan.
file saya ganti bukan pesona Kuba lagi, tapi menjadi pantai Ardao. Nah, di sini untuk halamannya sudah saya testing. Sebenarnya hanya di rename saja folder kerja tadi. Ini hasil dari testing yang file index yang telah kita buat. Jadi ketiknya itu localhost pantai Ardao garing super admin. Itu di enter. Jadi ini halaman indeksnya. Kemudian selanjutnya kita akan buat koneksi ke database-nya. Jadi kita pilih super admin dulu. Kemudian kita pilih tambahkan folder connector. Kita copy scriptnya dari sini. Jadi di sini kita konektor MySQL connect localhost nama database-nya kita pakai pariwisata, terus ada check connect-nya. Kalau koneksinya gagal akan muncul pesan koneksi database-nya gagal. Kita akan terus testing. Nah, untuk testingnya sini kita ketik localhost pantai Ardao super admin garing konektor localhost garing pantai Ardao garing super admin garing konektor .php. Nah, kalau tampilannya tidak muncul apa-apa seperti ini, artinya koneksi kita berhasil. Selanjutnya kita akan membuat fitur login. Kita akan copy scriptnya dari sini. Yang ini. Di sini di plus row kolomnya ini artinya kolomnya ada 4, terus mx auto ini artinya dia akan berada di tengah. Sini kita coba Ctrl S, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buat fitur loginnya. Oke, jadi kita hapus yang konten tadi yang bagian belakang. Ctrl Z dulu. Nah, ini bagian yang ini kita hapus saja. Bentar. Kita masukkan form input loginnya di bagian sini. Nah, di sini yang digunakan itu menggunakan form input group. Untuk input kelasnya kita menggunakan from control require, artinya data itu harus dimasukkan baru bisa login. Bacanya itu. Kemudian name-nya saya kasih. Kemudian kedua, MD2 artinya panjangnya 2. Seperti ini kita Ctrl S. Kemudian
selanjutnya kita coba jalankan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah yang tadi ini from input login-nya. Kemudian di sini masukkan username ini, yang tulisan ini kita ganti itu ada di script yang ini, placeholder. Jadi tulisan masukkan username itu menggunakan kita pakai script yang placeholder ini. Begitupun dengan password. Nah, kalau untuk require itu misalkan kita ingin login tapi kita belum masukkan username atau password, maka dia akan muncul please fill yang tadi itu, please fill out this file. Artinya kita diharuskan untuk mengisi nama, username atau password ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya. Nanti saat kita login dia akan masuk ke form check login.php. Sebentar kita akan buat, tapi sebelumnya kita buat. Terus selanjutnya kita akan lanjutkan cek pesan notifikasi. Nah, kita copy yang ini, kita masukkan di sini. Ini adalah form untuk cek pesan. Oke. Jadi ini untuk cek pesan notifikasinya, apakah loginnya berhasil atau tidak. Terus ini untuk form inputnya. Oke, selanjutnya kita akan buat cek input dengan halaman sendiri. Kita sini kita kasih nama cek input.php. Cek input, enter. Kita copy scriptnya di sini. Jadi ini fungsinya adalah mengecek karakter yang tidak sesuai dengan data data kita. Kalau kita menginput data tidak sesuai dengan data yang kita punya, berarti dia akan mengeceknya menggunakan script ini. Kemudian, nah untuk bagian ini, untuk function input ini dan trim ini untuk menghapus spasi-spasi yang pada karakter yang kita masukkan. Nah, untuk strip place dan HTML special cards ini hanya untuk mengambil, fungsinya untuk mengambil karakter-karakter tertentu saja. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan buat cek login. Kita buat yang ini, cek login.php. Nah, yang tadi di halaman ini kan kalau saat kita input loginnya, kan datanya harus dicek dari cek login.php yang ini. Jadi kita akan membuat halaman untuk cek login PHP-nya sendiri. Kita copy scriptnya dari sini. Nah, ini
cek login, kita aktifkan session startnya, terus koneksi include untuk konektor PHP-nya, koneksi database-nya kita, terus menangkap data, ini untuk bagian input kita, ini untuk bagian seleksi data admin dengan username dan password yang sesuai, kemudian menghitung jumlah data yang ditemukan. Kemudian nanti ada muncul pesan gagal kalau misalkan loginnya tidak berhasil. Oke, setelah itu kita coba untuk login, misalkan kita masuk passwordnya, misalkan kita coba login. Nah, di sini muncul pesan login gagal, username dan password salah. Nah, karena pada database kita belum isi data, atau kita belum masukkan data admin atau data-data yang lainnya, kategori data kita belum masukkan. Jadi di sini kalau kita login, datanya belum terbaca. Jadi sini login gagal. Sekarang kita masuk ke sini, kita coba untuk masukkan data. Kita masukkan datanya, insert, nama, dari Ivan, jenis kelamin, perempuan, alamat, alat, telepon, email, username, go. Nah, selanjutnya kita coba untuk login. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman untuk cek apakah login kita itu berhasil atau tidak.